Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Terima kasih banyak. Pertama-tama nih terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah like, dan alhamdulillah banyak banget yang merespon, terkhusus ke chatting maupun ke Facebook, chat Facebook yang menanyakan banyak hal nih tentang bagaimana trip dan tips untuk masuk ke menjadi Taruna Akpol. Nah, pada hari ini kita ketemu lagi dan saya ucapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semua dalam perlindungan yang kuasa, dan tentunya tetap dalam kondisi yang saat ini menjaga supaya tetap bahagia gitu ya. Nah, sahabat semua, karena memang hari ini kita juga lagi istirahat, jadi akhirnya kita buat video ini dan pastinya dengan tujuan untuk mudah-mudahan bisa manfaat. Nah, hari ini video ini lebih kepada menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak banget masuk, sampai 200-an, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan bahas itu. Dan saya tidak sendiri pastinya, sahabat. Saya sudah ditemani oleh dua pria ganteng di sini. Ada Iqbal dan Haryo. Say hi. Nah, kebetulan memang kita lagi istirahat dan tidak ada kegiatan, jadinya kita mau berbagi nih pengalaman maupun berbagi informasi kepada semua rekan-rekan, semua teman-teman, terutama adik-adik yang saat ini punya cita-cita untuk menjadi anggota Polri, terkhusus lagi menjadi taruna di Akademi Kepolisian. Nah, penasaran sama siapa aja saya di sini? Ya, kemarin saya sudah sama Habib, hari ini saya menghadirkan tamu spesial, ada Haryo. Boleh kita kenalan dulu? Nama saya Haryo Atmaja. Dulu masuk Akpol 2015, sekarang lulusan Akpol 2019. 2019, oke. 2019, asli mana? Dari Solo. Orang Solo. Si hai. Solo, apa kabar? Ada Haryo di sini. Jadi yang Solo mau ke Akpol bisa langsung hubungin Haryo ya. Oke, Aryo. Kemudian kita ke Iqbal. Nanti kita tanya-tanya banyak, tenang aja. Kita tanya-tanya ke Haryo apa saja. Mungkin ada yang mau nanya, udah melewati Akpol seperti apa, atau pengalaman khusus, boleh. Nah, kita ke Iqbal sekarang. Iqbal, silakan perkenalan. Halo, nama saya Muhammad Iqbal Wicaksana. Sekarang berpangkat Ibda. Saya masuk di Akademi Kepolisian tahun 2015 dan lulus tahun 2019, dan saya pengiriman dari Polda Sulawesi Tenggara. Oke, Sultra. Sultra. Oh, Kendari. Kamu asli sana? Kalau aslinya dari Salatiga. Dari Salatiga sini juga. Oh, orang sini ternyata. Oke. Nah ini juga nih buat teman-teman di seluruh Indonesia, Akpol itu memang dari dimanapun bisa daftar. Kalau misalnya ada khusus ya kayak TN, Rida gitu ya. Kalau zaman dulu sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Oh iya, udah berarti sudah sesuai dengan polda masing-masing. Iya. Oh iya, karena memang ini juga butuh informasi. Ada yang nanya itu juga, kalau TNI itu ada spesial atau enggak? Berarti sudah enggak lagi karena semua terpusat kepada polda masing-masing ya. Nah, sebelum kita membahas yang masalah-masalah itu, saya mau tanya dulu nih ke Haryo dulu deh. Kenapa memilih Akpol? Alasannya akhirnya udah daftar Akpol gitu. Kalau cerita singkat saya waktu dulu kenapa daftar Akpol, Kak? Dulu orang tua saya itu dari Bintara. Oke. Ya. Jadi saya akan merasa nggak sesuai kalau misalkan orang tua itu Bintara tapi kok anaknya Bintara juga. Akhirnya harus lebih baik. Iya, namanya kita sebagai anak itu kan minimal lebih daripada baik. orang tua. Dari situlah saya pendapat, kalau misalkan saya masuk Bintara, apa bedanya saya sama bapak saya? Jadi mikirnya gitu. Iya, benar. Terus akhirnya memutuskan untuk daftar di Akpol. Harus lebih baik lah dari orang tua. Nah, ini buat semua adik-adik semua yang mau meraih sukses ya kan, harus lebih baik daripada orang tua kita. Minimal membanggakan mereka, kembali lagi membanggakan mereka gitu ya. Intinya sih membanggakan orang tua sih, karena memang kita harus lebih baik gitu. Nah, itu dari jadinya masuk Akpol gitu ya. Berarti sudah ada pandangan sebelumnya ya masalah polisi itu udah tahu, karena
Bapak kan polisi. Ya mungkin kalau pandangan kenapa polisi ya karena mungkin sudah lama Iya. hidup di dunia seperti itu, jadi Iya, oh sudah tahu. udahlah jadi polisi aja, sempat berpikiran seperti itu, sehingga akhirnya mempengaruhi ke depannya, wah jadi apa ya polisi yang seperti apa ya, akhirnya menentukan masuk akpol. Nah, Haryo ini sahabat sudah punya gambaran karena memang alhamdulillah Haryo ini memang dilahirkan di keluarga polisi ya. Jadi sudah ada pandangan gitu ya. Sudah ada pandangan. Sama nih sahabat semua dimanapun berada yang memang orang tuanya memang sudah dari awal sudah ada pandangan tentang kepolisian, berarti bisa untuk menyiapkan dirinya dalam segala menghadapi tes-tes itu karena sudah ada pandangan dari orang tua gitu. Dan mudah-mudahan yang nonton ini anak-anak kelas 12 khususnya bisa menjadi motivasi juga bagi orang tuanya yang memang ada berprofesi sebagai anggota Polri ya. Oke. Ke Iqbal lagi. Kenapa akhirnya masuk memilih ya udah daripada saya kuliah atau apa memilih akpol? Kenapa tuh? Ya, jadi kenapa saya memilih akpol Kak? Sejak kecil itu memang kalau melihat polisi itu ada rasa senang di hati saya. Suka ya? Iya, memang suka dan sudah jadi cita-cita. Kemudian alhamdulillah dari orang tua juga ngasih tahu dasarnya kalau mau sekolah polisi itu ada beberapa macam, ada 3, ada yang tamtama, bintara, sama yang akpol. Kemudian saya diberitahu kalau akpol ini ibaratnya kalau misalnya kita masuk akpol lulus sudah jadi komandan. Nah itu benar-benar menurut saya itu yang baik dan bagus, dan mengapa saya memilih akpol karena memang untuk jenjang karir ke depannya sudah bagus. Oke deh. Nah, sahabat semua, sebagai informasi juga di jenjang yang seperti Iqbal sampaikan tadi, di jenjang kepolisian itu ada beberapa tahapan ya, sama dengan kepangkatan juga, ada bagian tamtama, bintara maupun bagian perwira. Nah, di bagian perwira juga ada 2, yaitu sumber sarjana atau SI-PPSS. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas itu dengan teman kita juga yang dari PPSS, SI-PPSS, dan di Akademi Kepolisian yang saat ini yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dijalani oleh Haryo maupun Iqbal dan saya juga tentunya gitu ya. Nah, memang ada beberapa banyak alasan kalau masalah masuk ke Akademi Kepolisian. Yang jelasnya dimanapun kita mendaftar ataupun apapun cita-cita kita, karena seperti yang Iqbal misalnya udah cita-cita dari awal nih untuk menjadi anggota Polri gitu kan, apapun itu harus maksimal ya kan dalam hal mempersiapkan itu ya. Apalagi memang hari ini sudah tahu persiapannya masuk polisi seperti apa karena memang sudah di lingkungannya. Iqbal juga demikian karena sudah menjadi cita-cita sehingga memang harus tahu untuk persiapannya. Nah, itu yang akan kita bahas. Oh, saya tambahin dikit Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk tahu, saya nggak terlalu tahu tentang pendaftaran akpol waktu itu. Oke. Ya, cuman dari situ saya nyari tahu sendiri, nyari tahu sendiri latihannya seperti apa, aspeknya itu apa aja, saya pelajari sendiri. Oke, cari taunya di mana tuh? Di internet waktu itu lihat webnya. Oh ya, nah oke, boleh lihat webnya ya. Jadi waktu itu saya nggak sengaja lewat depan Polres, di Polres itu ada spanduknya, pendaftaran anggota Polri. Waktu itu Bintara, itu Bintara. Saya lihatlah webnya itu, di situ keluar semua syaratnya. Tapi karena Bintara saya juga nggak terlalu ini kan, belum terlalu pengen istilahnya. Nah dari web itu ternyata ada juga pendaftaran akpolnya. Disitulah saya bertanya-tanya akpolnya apa. Iya, jadi sebenarnya awalnya saya nggak tahu akpol itu apa. Bahkan orang enggak, tua saya pikirnya gini loh, orang tua kamu mengarahkan kayak misalnya. Enggak, sama sekali enggak ya. Sama sekali. Oke, berarti dari orang tua pun enggak kayak memaksakan kamu nanti daftar polisi aja ya, enggak ya? Oke, berarti harus dari diri sendiri tahu ya. Oke. Ya, jadi waktu SMA itu posisi saya SMA kelas 3, saya baru tahu ada daftar Bintara, saya buka webnya ternyata ada daftar akpol. Nah, disitulah saya tahu syarat-syarat daftar akpol itu apa aja. Nah, setelah saya tahu, saya berusaha nyari tahu belajarnya itu gimana. Setelah saya beli buku, entah saya mungkin latihan, dan kebetulan kalau masalah fisik saya nggak ada kendala karena sebelumnya juga hobi. Hobi olahraga hobi, lari, segala macam, renang itu. Jadi nggak ada masalah. Nah, ini tuh penting banget ya, sahabat semua dimanapun berada, khususnya adik-adik semua.
ternyata ya kan belum tahu apa-apa juga, Haryo belum tahu apa-apa tentang Akpol juga, dan buka websitenya, nanti saya tulis di bawah websitenya apa, bisa kalian buka, bisa kalian cek apa saja persyaratannya, dan itu bisa jadi masukan yang sangat berharga. Dan mungkin juga kamu, mungkin waktu itu juga kamu lagi berdoa kali di situ, misalnya pas lewat nih lihat pendaftaran, aduh saya mau dapat masuk Akpol, tiba-tiba malaikat lewat, ya kan bisa aja kan. Nah adik-adik semua, maka berniatlah yang baik, berkatalah yang baik. Bisa jadi doa loh, kayak Haryo nggak tahu mau daftar apa, tiba-tiba lewat di Polres ada spanduk, dalam hati tercetus, ih apa nih ya, semoga bisa masuk Akpol, dan itu jadi kenyataannya kan. Nah itu dia. Oke, nah nanti kita akan bahas panjang lebar tentang itu. Sekarang kita ke Iqbal dulu. Masih ingat nggak kayak perjuangan pertama kali masuk Akpol? Apa yang paling berat atau apa yang paling masih diingat? Kalau perjuangan saya sambil dengan cerita waktu perjuangan masa SMA ya. Jadi kalau masalah daftar ini saya memang sudah udah tahu sejak kelas 1 SMA. Jadi memang nembaknya itu langsung nembak Akpol. Nah, di situ saya pelajari apa kira-kira yang perlu dipersiapkan sejak dini. Nah, kemudian memang nggak bisa dipungkiri, yang nggak bisa secara instan itu fisik. Ya, jadi saya mulai mengenal fisik itu sejak kelas 1. Kemudian selain fisik yang perlu dipersiapkan itu ada akademik dan psikologi. Nah kalau akademik psikologi ini insya Allah kalau selama 1 tahun belajar rutin, mungkin 6 bulan juga bisa kalau belajar rutin itu bisa kekejar. Tapi yang susah itu fisik. Karena memang harus dibentuk dari awal. Ya harus bentuk dari awal memang, dan prosesnya sangat panjang. Di kelas 1 saya mencoba mengenal itu mencoba lari 12 menit meskipun nggak terpaku waktu dan jarak, yang penting lari dulu 12 menit. Kemudian beranjak kelas 2 SMA sudah mulai hitung-hitung biar nilainya bagus itu seperti apa. Jadi kalau standar saya dulu lari 12 menit itu 6 putaran di lapangan 400 meter. Kemudian memasuki kelas 3 harus persiapan ujian nasional dan segala macam. Jadi waktunya agak terkurang tapi tetap harus diintenskan. Dan dari situ mulai lari intens, setiap mungkin seminggu 2 kali lari 12 menit selama 6 putaran di lapangan 400 meter. Wah, luar biasa sahabat semua, teman-teman semua. Ini juga untuk yang bukan cuma kelas 12 nih saat ini ya, tetapi untuk yang baru masuk SMA kelas 1 itu benar-benar harus dipersiapkan untuk hasil yang maksimal pastinya gitu ya. Karena ternyata Iqbal ini memang sudah persiapan dari awal. Nah mudah-mudahan video ini juga manfaat untuk semuanya, untuk tahu bahwa persiapan itu ketika memang persiapan dari awalnya mantap, insya Allah juga hasilnya juga maksimal ya Iqbal ya. Dari kelas 1 ya yang disampaikan Iqbal tadi benar, karena kalau fisik itu seperti lari itu persiapannya atau kayak pull up itu persiapannya mendekati tes itu tuh berat banget ya Iqbal ya. Tuh. Nah, dan kalau kalian mau lulus pastinya harus persiapan dari jauh-jauh hari. Dan untuk adik-adik yang masih kelas 1 ikutin tipsnya Iqbal, berarti untuk persiapan nih, mulai persiapan dari sekarang. Karena apa? Ada cita-cita yang mau dicapai. Ya, ada harapan yang mau dicapai, dan itu tidak mudah karena memang semua orang akan berusaha untuk itu, kemudian mempersiapkan diri untuk itu gitu ya. Jadi yang kelas 1 mulai persiapan dari sekarang nih, mulai fisiknya, kemudian olahraganya ya Iqbal ya, mulai lari-larinya gitu ya. Kalau dari Iqbal sendiri lari-larinya itu ada hari nggak, kayak menentukan jadwal nggak sih, atau nggak gitu, maksudnya lari itu harus setiap hari ini atau ada target? Kalau dulu saya jadwal Kak, jadi setiap hari Jumat dan hari Minggu. Karena hari Senin sampai Kamis itu fokus untuk ujian nasional dan sekalian belajar akademik sebagainya. Saya luangkan waktu di hari Jumat dan di hari Minggu. Nah itu juga bisa jadi masukan yang bagus banget ya. Nah itu tadi ya, bahwa ketika ada tujuan yang mau dicapai harus mempersiapkan diri nih gitu. Harus benar-benar ada. Saya salut banget nih sama Iqbal nih, dia membuat jadwal sendiri untuk latihan. Itu tidak mudah loh sahabat semua ya kan, untuk benar-benar pengen dan bercita-cita niat luar biasa untuk mencapai untuk masuk Akpol ini, benar-benar persiapannya memang mantap gitu. Jadi dijadwalkan. Jadi karena kita memang ada cita-cita untuk tujuan yang baik, maka memang persiapannya juga
harus baik, harus sempurna gitu. Jadi kalau misalnya nggak lulus pun tidak akan kecewa ya Iqbal ya. Karena kamu dari udah memang maksimal gitu loh ya. Memang kembali lagi ke takdir Tuhan, tapi memang itu tadi, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi prosesnya udah bagus nih Iqbal nih, insya Allah juga hasilnya juga baik gitu, termasuk juga akademik. Oke deh. Nah kalau Iqbal itu persiapannya dari kelas 1 SMA, saya yakin Haryo kayaknya fisiknya oke lah ya. Tapi kamu persiapan juga nggak dari udah bercita-cita juga nggak kayak saya nanti jadi polisi deh karena bapak saya polisi. Jadi kamu juga dari kelas 1 SMA atau mungkin dari kelas 2 atau dari SMP mungkin? Kalau saya bercita-cita dari kelas 1 itu saya malah pengen jadi jaksa. Oke. Ya, cuman karena Beda ya beda. Cuman karena tadi saya lihat waktu kelas 3 itu yang saya lihat spanduknya, jadi disitulah saya berpikir gitu, apa sih kan, coba dulu lah nggak apa-apa. Oke. Ya, dari hasil yang cuman coba-coba itu mungkin itulah yang bikin persiapan saya itu nggak semaksimal Iqbal yang dari kelas 1. Yang dari awal ya. Sehingga perlu teman-teman tahu, saya daftar itu bukan cuma sekali. Saya tahun ketiga baru masuk Akpol. Nah perjuangannya lumayan berat nih Saryo ya. Jadi waktu tahun pertama 2013 tuh saya daftar, udah masuk, udah seleksi 2 kali di daerah dan di pusat. Ya, akhirnya diambil 30 orang dari Jawa Tengah, saya waktu dari Solo. Saya peringkat 31. Itu kan tipis ya banget. Ya ampun, itu sakit hati banget ya Iqbal ya. Iqbal lagi Saryo ya. Dipulangin. Habis itu di tahun yang sama juga saya dikasih kesempatan untuk daftar Bintara tanpa tes. Iya benar-benar. Ya. Waktu itu tapi kembali ke pemikiran awal saya, kalau misalnya bapak saya Bintara terus saya Bintara terus apa bapak saya ini pencapaiannya apa gitu kalau misalkan saya juga seperti itu. Akhirnya saya tolak di posisi yang saya sudah menerima undangan kuliah. Iya. Oke. Oh sempat waktu itu mau kuliah juga ya? Iya, jadi di tahun yang sama 2013 itu sambil saya tes itu saya menerima undangan PMDK gitu kan. Oh iya. Ya, jadi tinggal masuk kuliah aja, nggak usah tes lagi. Gitu. Bebas tes lah ya. Iya. Udah keterima di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Terus akhirnya jalan 2 tahun, kepikiran lagi. Ya mungkin tahun kedua saya coba sih sebenarnya. Cuman ada hal yang menjadi halangan waktu itu, saya infeksi gigi belakang tumbuh itu biasanya semua orang kan ngalamin. Nah, namanya gigi bungsu. Ya, jadi di situ gagal di kesehatan awal. Down pasti yang saya rasain dari awalnya saya tes itu bisa sampai pucuk tinggal dikit lagi, ini gagal di depan. Nah akhirnya tahun ketiga almarhum nenek saya yang dorong. Coba daftar lagi, siapa tahu lolos pokoknya. Terus akhirnya saya jawab, pokoknya ini terakhir. Kalau misalkan ini gagal, saya nggak mau lagi, udah terakhir. Nah, dengan maksud saya ini terakhir, saya harus maksimal. Benar. Ya, jadi semuanya saya lakuin. Saya kan posisi udah kuliah, otomatis kalau misalkan belajar dari nol itu susah banget. Kan membagi ininya juga susah kan? Belajar di kuliah terus kamu harus latihan apa segala macam. Benar. Nah, terus bagi waktunya susah, kuliah juga padat. Kebetulan saya juga ikut organisasi ada beberapa, lumayan ada banyak. Terus dan dimana saya juga harus punya planning. Kalau misalkan Akpol ini gagal, seenggaknya saya tidak meninggalkan perkuliahan saya dalam keadaan yang buruk. Nah akhirnya nilai ini tetap bagus. Di sisi lain saya harus latihan itu juga nggak setengah-setengah. Jadi harus balance keduanya kan. Nah setelah itu udah mulai perjalanan tes, udah melalui beberapa fase latihan, akhirnya masuklah di tahun 2015. Nah tapi untuk keluar dari kampus itu juga sebenarnya nggak gampang. Saya sampai ngadep guru ini saya, dosen-dosen saya yang ini, terus ada juga dekannya, itu sampai ditahan. Nilaimu bagus ya, kamu kok ini mending dilanjutin dulu di sini. Disitulah saya menjawab buat teman-teman semua bahwa masa depan saya tentukan. Apa yang menjadi jalan hidup saya harus saya jalani, apa yang menjadi cita-cita saya harus saya raih. Jadi mau nggak mau saya harus meninggalkan kampus ini untuk memenuhi cita-cita saya. Ya ampun, aduh sampai merinding. Jadi perjalanan yang sangat berbeda
Jadi kalau ditanya kenapa video itu harus ada yang menemani, karena itu tadi berbeda, setiap orang itu punya fase hidup berbeda. Setiap orang punya cerita yang berbeda. Iqbal, Haryo berbeda ya kan, saya dan kalian semua pasti punya cerita yang berbeda. Nah, yang bisa dipetik dari Haryo ini yang luar biasa banget ini buat semuanya nih yang lagi nonton, bahwa persiapan tadi ya Haryo. Yang awalnya itu Haryo cuma sekedar misalnya setengah-setengah, akhirnya memang ya kembali lagi proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya, dan memang walaupun memang kembali lagi bahwa garis tangan itu memang juga menentukan ya, karena ada juga memang yang karena coba-coba terus lulus ya, ada juga sih, tapi itu tidak banyak ya. Yang banyak itu adalah memang yang mempersiapkan dari awal. Dan Iqbal, kamu pertama kali daftar langsung lulus? Alhamdulillah. Nah, itu langsung lulus. Sedangkan Haryo butuh 3 kali perjuangan, masya Allah ya kan, luar biasa. 3 kali perjuangan itu, 3 tahun udah sempat kuliah ya kan, tapi kembali lagi bahwa ketika memang sudah harapan, cita-cita, kemudian memang untuk orang tua lagi ya Haryo ya, lebih baik lagi ya, insya Allah akan dimudahkan jalannya gitu. Oke deh, ini udah seru aja kita perbincangan kita kali ini. Oh iya, lanjut langsung, silahkan. Hal yang bikin kenapa di tahun saya udah jalan 2 tahun perkuliahan, tapi kok saya masih pengen daftar Akpol juga. Jadi di posisi saya yang bisa dibilang 2 tahun saya berkuliah itu, saya kan aktif di organisasi yang dimana itu kenal dengan senior-senior yang mungkin usianya jauh lebih tua daripada saya. Saya ngelihat proses dia berkuliah, melaksanakan kuliah itu seperti apa. Terus pada akhirnya lulus, sudah wisuda, terus outputnya jadinya seperti apa. Ada yang masih luntang lantung, ada yang masih belum dapat kerja, ada yang bingung sana sini, yang nilainya pas-pasan, pada akhirnya kebingungan gitu loh, arahnya kemana. Nah itu yang jadi kekhawatiran saya waktu saya semester 3. Yang ketiga berarti ya? 3 benar, 4 mau ke 4 kan? Iya, mau ke 4. Wah ini gimana ini kalau misalkan kuliah apa beneran sesuai gitu. Akhirnya menjadi kekhawatiran, akhirnya kita ngupayain lagi. Dan kebetulan dari keluarga juga ngedorong kan, akhirnya mendukung. Ya udahlah, coba lagi lah, maksimal. Ya, jadi sekedar informasi juga bahwa di Akademi Kepolisian ini adalah memang kedinasan ya, pendidikan kedinasan, sehingga begitu lulus pun kita alhamdulillah itu sudah tidak usah bingung dengan pekerjaan, karena memang kita sudah dapat gaji dari negara ya kan. Masalah pekerjaan loh ya, namanya manusia kan pasti prioritasnya kesuksesan itu masih diukur dengan bekerjanya dia, penghasilan ya kan. Nah ini salah satu cara juga supaya itu bisa dicapai. Dan benar juga nih buat teman-teman, adik-adik semua, biasanya memang ketika ada pertimbangan nih mau kuliah atau mau daftar polisi nih gitu ya, itu tadi kembali lagi ke masing-masing, bahwa kalau kuliah 4 tahun kemudian dapat yang Haryo bilang tadi gelar sarjana, kita harus melalui tahap lagi untuk cari kerja, apalagi misalnya berat untuk jadi PNS dan seterusnya. Maka kedinasan inilah yang menjadi salah satu juga alternatif yang bisa adik-adik semua gunakan atau daftar untuk bisa langsung kerja gitu ya. Oke. Selain mengabdi kepada masyarakat, juga insya Allah juga dalam hal gaji juga sudah dapat, apalagi masuk Akpol gratis. Pertama, kedua, semua yang kita butuhkan sudah, fasilitasnya sudah dilengkapi, dari tempat tidur, dari kepala sampai ujung kaki sudah ada ya kan, dari baju, pembagian dan seterusnya. Sepatu udah nggak ada lagi, itu semuanya udah lengkap gitu. Jadi memang keuntungannya itu gitu. Oke deh. Tapi itu salah satu alasan saya masuk Akpol. Oh iya. Iya, jadi untuk menghemat biaya sekolah. Oh gitu ya. Jadi saya dulu ngalamin selama saya kuliah itu, saya berupaya, orang tua saya itu cuma mengeluarkan uang itu untuk biaya semester. Selebihnya saya harus mikir sendiri. Jadi dari mulai saya jualan kartu perdana. Oh iya. Ya, saya dulu sempat ngalamin. Saya jualan kartu perdana, wirawiri jualan cuma dapat orang beli satu, atau saya yang nganter. Terus saya juga pernah antar jemput teman dari kos ke kampus gitu. Ini saya juga yang handle kan. Jadi adalah pemasukan meskipun sedikit ya, cuma cukup buat makan istilahnya sama bensin. Terus lagi
kalau misalkan kita lingkup organisasi nanti mau beli makan, nah jadi zaman dulu belum ada Gojek itu kita udah praktek tuh. Nah jadi zaman dulu iya jadi kurir itu saya ngalamin waktu kuliah itu, sehingga kalau misalkan, dan itu pun saya rasa berat untuk melakukan, jujur aja itu berat bagi saya kan. Jadi di mana saya harus balance antara kuliah tapi juga mikirin tanpa gimana caranya biar nggak membebani orang tua. Di situlah saya kepikiran akpol ini gratis dari ujung kaki sampai ujung kepala, jadi ya istilahnya bakal lebih hemat lagi ya kalau misalnya kita masuk akpol ini. Belum lagi dengan setelah lulus, nah itu ada jaminan gitu bahwa kita lulus udah langsung dapat kerja, jadi lebih enak. Masalah ini luar biasa ya buat kalian yang nonton, buat adik-adik khususnya nih yang akan mencapai sukses tuh ya. Jadi tidak mudah ya. Dan kemudian yang perlu juga diambil hikmah dari Haryo adalah perjuangannya yang ternyata tidak serta-merta. Dan sekali lagi jangan pernah memberatkan orang tua. Wah keren banget itu. Jangan pernah memberatkan orang tua dalam hal segalanya, mau finansial kah, mau masalah mereka masih mikirin kalian karena nakal apa segala macam. Sudah stop mulai sekarang. Yang kalian mau sukses ya, yang kalian mau sukses, yang sekarang ini mau berjuang nanti masa depan, jangan lagi ada nakal-nakal, jangan lagi membangkang sama orang tua. Kemudian kayak Haryo jangan sampai menjadi beban ya kan. Kalau dipikir Haryo juga istilahnya orang tua juga ada pekerjaan, ada penghasilan, tetapi dan saya anak tunggal. Dan anak tunggal ya kan, kenapa harus berjuang? Tapi itu tadi karena mau sukses. Jadi buat adik-adik semua yang mau sukses, jangan pernah membebani orang tua ya. Malah kalian, kita semua harus membanggakan orang tua. Bagaimana caranya membanggakan orang tua, jangan sampai membebani segala macam cara sampai jualan atau segala macamnya ya. Luar biasa, ini bisa ditiru banget oleh teman-teman semua. Kita ke Iqbal waktu perjuangan dari kelas 1 itu kan namanya kita kelas 1 SMA lagi ya kan, mau berjuang dari situ tuh itu kan hal yang juga berat ya. Dalam artian itu kamu kelas 1 sudah mikirin untuk masa depan ya kan. Itu tipsnya berbagi dulu nih. Kenapa akhirnya tuh punya pikiran seperti itu untuk, biasanya kalau saya zaman dulu nih kelas 1 atau teman-teman mungkin yang kelas 1 itu masih pengen main ya kan, lagi suka-sukanya game. Dulu kalau zaman-zamannya ke warnet, masih malas-malasnya sekolah belajar gitu kan. Terus masih pencarian jati diri kelas 1 2 3 itu jati diri, pengen tahu. Sedangkan kamu tuh sudah ada pikiran untuk saya harus mencapai target akpol nih gitu. Perjalanannya seperti apa tuh dari kelas 1 terus akhirnya mikir saya harus ke akpol tuh perjalanannya seperti apa? Bisa cerita? Jadi seperti kakak bilang tadi kan pencarian jati diri, kan saya sudah cerita tadi itu memang dari kecil saya maunya jadi seperti ini, mau jadi polisi. Nah kemudian dari situ beranjak mau masuk akpol, kemudian saya tarik mundur. Kira-kira untuk memenuhi standar-standar ini apa yang saya perlu persiapkan, itu saya hitung. Misalnya pull up 17, kamu harus lebih dari ya kalau tidak lebih dari itu minimal sampai ke nilai 100 itu 17 itu. Itu contoh aja. Mungkin di kelas 1 saya hanya bisa pull up itu 3, meskipun sedikit tapi rutin 3. Naik ke kelas 2 naik lagi sampai akhirnya pas tes alhamdulillah nilai saya cukup. Jadi sedikit cerita, ketika tes di daerah pull up saya 12, tapi ketika di pusat itu 17 karena saya ngerasa saya nggak mau kalah sama saingan saya. Kan soalnya waktu itu berangkat dari Polda Sultra itu cuma 4, dan kebetulan saya ranking 4. Dari 4 orang ini kabarnya mau satu dikembalikan. Kalau misalnya saya nggak naikkan nilai saya, otomatis saya yang pasti kena. Nah makanya di situ saya semangat untuk meningkatkan nilai lagi, dan alhamdulillah dapat yang pertama pas di pusat. Masya Allah, luar biasa ya kan. Nah buat adik-adik semua yang memang saya sampaikan tadi juga kelas 1 yang benar-benar sudah ada cita-cita nih sekarang untuk masuk akpol, berarti sudah harus dipersiapkan ya. Seperti yang Iqbal bilang tadi bahwa mulai dari pull up-nya yang sedikit terus akhirnya bisa banyak, itu karena proses ya. Dan itu tidak serta-merta nih sahabat semua ya, teman-teman semua, adik-adik semua, bahwa tidak serta-merta mendapatkan itu, apalagi pull up itu berat Kak. Jadi harus memang dari
awal gitu. Sama juga dengan Haryo tadi, bahwa karena kurang persiapan sudah sampai pusat itu tuh selangkah lagi 30 diterima, Haryonya 31. Itu tuh cobaan berat banget sebenarnya ya kan, tapi itu tadi tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa, mencoba lagi. Siapa tahu memang rezekinya di tahun yang mungkin setelahnya. Yang penting ada persiapan yang matang gitu. Kemudian tadi yang Iqbal sampaikan tadi bahwa apa tadi ya, menuju ke keluarga mendukung, keluarga juga mensupport ya, mensupport untuk masuk polisi ini juga penting. Jadi ketika ada doa dari keluarga itu tuh semacam motivasi, kemudian kayak jalan menuju harapan yang kita inginkan. Terus juga tadi Iqbal sampaikan juga bahwa ketika di pusat itu dapat 17 dan ranking 1 dari Sultra ya, ranking 1 dari Sultra. Nah ini juga bisa jadi pelajaran untuk adik-adik semua yang lagi nonton, bahwa ketika di Akpol itu persaingan memang sangat berat ya, cukup berat untuk persaingan. Karena kenapa? Semua yang mau masuk ke sini itu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dari awal. Kemudian yang bukan cuma satu kategori, tetapi mulai dari fisik, mental maupun akademik gitu. Maka memang perlu persiapan yang matang gitu ya. Jadi ketika dari wilayah pun ke sini itu tuh memang harus bersaing lagi nih. Harus bersaing lagi untuk mencapai, untuk masuk Taruna gitu. Jadi memang tidak mudah, tetapi kembali lagi bahwa seperti perjuangan Haryo, seperti perjuangan Iqbal, bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil adik-adik semua, sahabat semua, teman-teman semua gitu ya. Tidak akan mengkhianati hasil. Ketika itu mungkin Iqbal waktu itu motivasinya atau mungkin latihannya mungkin kurang, sehingga termasuk semangatnya mungkin kurang, mungkin juga kita tidak akan bertemu dengan Iqbal hari ini. Tetapi persiapannya sudah matang, doanya sudah mantap, dari orang tua juga luar biasa, maka mereka akhirnya terpilih gitu. Jadi itu tadi butuh proses yang panjang, butuh latihan yang cukup, kemudian yang utama juga adalah dukungan dan orang tua gitu. Ya mudah-mudahan semua yang lagi nonton ini mempersiapkan diri semaksimal mungkin, karena yang akan kita hadapi, yang akan kalian hadapi adalah orang-orang yang juga memang mempersiapkan diri juga gitu. Jadi kita harus maksimal, jadi kita harus lebih lagi ya Iqbal ya. Jadi kayak teman kita atau yang daftar juga itu sudah persiapan apa, setidaknya kita juga harus lebih persiapan lagi ya, dalam artian harus lebih mantap lagi gitu ya. Jadi kalau di bahasa tarunanya itu, kalau kamu lebih kalau orang lain belajarnya sejam, ya kita belajarnya 2 jam. Atau yang kita orang lain belajarnya semalaman, kita tambahin sampai pagi gitu. Kalau bahasa di tarunanya gitu. Untuk apa? Lebih baik katanya kita bermandi air mata pas tesnya, daripada kita menangis pada saat kita gagal dan kita menyesal. Maka itu sia-sia. Kalau bisa nambahin sedikit ya langsung Iqbal ya. Ini menarik sahabat dan mudah-mudahan memang manfaat ya, silakan. Jadi memang selama persiapan itu ya, kalau dengar kata persiapan dari kelas 1 tuh pasti orang mikir ya, berat banget gitu. Iya benar loh. Iya bosan ya. Jadi kalau menurut saya kunci untuk latihannya itu sebenarnya konsisten, meskipun nggak berat, pelan tapi konsisten, ya. Insya Allah nanti meningkat. Nah, kemudian ketika orang sudah mencoba untuk latihan konsisten itu pasti ada aja halangan. Tips untuk saya, untuk adik-adik yang mau tes ini, supaya konsisten itu, jadi ketika mau latihan jangan dipikir dulu setelah latihan nanti capek, nanti pas latihan gimana nanti kalau mungkin ada cedera atau sakit, jangan dipikir dulu. Penting latihan dulu, semangat dulu, nanti masalah capek itu pikirnya belakangan. Yang penting kita sudah bergerak, insya Allah nanti ada peningkatan. Oke deh, nah buat teman-teman semua, adik-adik semua, semangat ya, semangat untuk namanya mungkin ada rasa lelah, capek, atau mungkin ada cobaan lain, mungkin itu manusiawi. Tetapi kembali lagi kata Iqbal bahwa jangan sampai menjadi kepikiran gitu, maju terus gitu, harus ditingkatkan terus gitu, karena memang akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Ada lagi tambahan dari Haryo? Udah ya. Nah kita akan bahas itu tadi perjalanan mereka yang luar biasa
menginspirasi, walaupun Haryo ini adalah anak seorang polisi, tetapi ternyata dia gambaran pun tidak ada gitu ya, dan sempat gagal 3 kali. Nah, buat teman-teman semua yang pernah gagal juga yang lagi nonton ini, ayo coba lagi. Siapa tahu dengan kegagalan itu bisa menjadi pelajaran ya. Haryo kayak, oh kekurangan saya di sini nih ya. Jadi jangan sampai patah semangat untuk daftar lagi. Oke deh, nah sekarang kita akan bahas. Ini ada yang bertanya. Ada pertanyaan dari sebelum kita masuk ke tes-tes apa saja yang kita lalui. Ini yang paling banyak yang saya rangkum dari sekian ratus penanya yang tanya masalah masuk Akpol gratis enggak. Nah, kalau sebelum saya jawab, biar adik-adik dulu yang jawab. Harus sama Iqbal, waktu kamu daftar Akpol bayar enggak? Enggak sama sekali. Enggak ya, gratis Bayar materai buat tanda tangan. Oh iya, cuma bayar 6.000 ya. Saya juga bayar Kak, bayar ojek dari rumah ke tempat Oke. Nah ini menjawab semua pertanyaan, dan ini banyak banget yang nanya dan saya rangkum memang menjadi satu. Itu beneran gak sih kayak ada kabar-kabar kalau masuk Akpol itu bayar? Nah ini menjawab bahwa semua yang masuk Akpol adalah karena persiapan ya. Jadi karena persiapan yang mantap, karena memang latihan dan seterusnya itu baru masuk. Jadi tidak ujuk-ujuk karena bayar masuk ya. Jadi tidak benar. Dan untuk semuanya juga yang lagi nonton, pendaftaran apapun pendaftaran Polri adalah gratis ya, gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jangan percaya bagi orang-orang yang mengatasnamakan Polri, kalian bisa lulus dengan bayar. Jangan percaya ya, itu cuma mengambil keuntungan saja ya, itu penipuan. Jadi jangan sampai percaya gitu ya. Oke. Nah, karena banyak banget pertanyaan, kita itu dulu satu pertanyaan, nanti kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi kita akan membahas dulu tes apa saja yang akan dilalui di Akademi Kepolisian. Tes apa saja, kemudian bagaimana persiapannya, ini penting, tetapi di video selanjutnya. Baiklah, jangan lupa untuk nonton di video selanjutnya. Semoga menginspirasi, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.